Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak sekalian, sebelum tadi kita udah doa, maka sekarang bikin absen ya. Ini nomor atas atau nomor bawah? Oke, nomor atas, nomor absen 1 sampai 18. Ibham Zain. Oke. Kita Senja. Fitri Atalia. Sakit apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke, kita doakan moga Fitri Atalia cepat sembuh ya. Pokoknya hati-hati deh, sakit di musim pandemi hati-hati pokoknya. Faridatul Zahro. Fahmi Firmansyah. Erika Triananda. OTW gitu. Eki Sulisyorini. Kemudian Dimas Dwi Santoso. Diahayu Wardani. Deswita. Brian Valentino. Belva Natania. Artika Wiyanti Haryatna. Amelia Aisyah Nabila Ahmad Niam Al-Farisi. Baik, harus sekalian, hari ini kita masuk materi gerak parabola. Gerak parabola, sekali lagi gerak parabola. Coba Pak Budi pingin kalian berikan contoh gerak parabola yang diketahui dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan sekitar kita. Contoh gerak parabola apa? 1. Ya, apa tadi? Yang keras? Melempar. Dibuka aja nggak apa-apa. Apa tadi? Melingkar. Ada perbedaan antara melingkar dengan parabola ya. Contoh lagi yang lain, ayo. Contoh gerak parabola, ayo. Kalian ingat olahraga basket? Ya, pernah tahu? Itu kan memasukkan bola ya toh ke dalam keranjang, betul ya? Nah, itu gerakannya salah satu contoh dari gerak parabola. Kemudian masih ingat ketika pemain sepak bola tendangan bebas dia memasukkan bolanya ke gawang, betul ya? Itu kan gerakannya gerak parabola. Nggak mungkin dia gerak lurus, nggak masuk dia tadi. Mungkin, tapi pada umumnya kan gerak parabola. Kan kalau tendangan bebas dihadang berapa orang tuh ya? 5 atau 6 orang. Contoh lagi yang lain apa gerak parabola? Ayo. Melompat ke dalam kolam. Melompat ke dalam kolam. Mau apa dia melompat ke dalam kolam? Ini apa? Renang ya. Biasanya itu lomba renang indah. Ya. Lalu apa lagi? Kalau kehidupan sehari-hari, kalau kalian disuruh oleh orang tua kalian menyirami tanaman menggunakan selang, maka sebetulnya itu juga lintasannya membentuk gerak parabola. Ada lagi meriam. Tahu ya meriam ya? Ini meriam? Meriam Belina. Meriam loh kan? Ini ya. Biasanya motornya yang lebih gede mana? Gini kan ya? Ada yang ngelemparin ini bom ya? Ya, ada lagi ini pesawat kalau mau menjatuhkan menembak sasarannya. Ayo perhatikan yang belakang, perhatikan ke muka. Ayo yang belakang. Yang belakang perhatikan. Jangan ngobrol sendiri. HP-nya disimpan dulu. Sudah? HP-nya disimpan dulu. Ini kalau misalnya ada pesawat ini, dia mau menembak sasarannya, maka sasarannya biasanya
melemparkan pelurunya itu juga membentuk lintasan parabola. Nah, nanti tugas kalian selama seminggu ini adalah praktikum tentang gerak parabola, ya, praktikum gerak parabola. Kalian perhatikan di situ di lembar kerjanya yang sudah Pak Budi kirim di WA. Nanti teman-teman yang di rumah juga bisa melihat WA di situ. Dia, baik. Pertama, Pak, ini kan kerjanya kelompok. Ya, kelompoknya berapa? Kelompoknya itu minimal 4 sampai dengan 5 orang. Sehingga ini jumlah siswanya berapa di sini? 32. Kalau 32 berarti nanti akan ada 5 kelompok. Betul ya? 5 kelompok, nanti ada 2 kelompok yang jumlahnya berapa? Kalau 6, kalau 5 berarti 6 kelompok. Mohon maaf ya. Jumlah nanti di sini akan ada 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok anggotanya bisa 5 atau mungkin ada yang 6, ya kan? Nah, itu. Jadi ada 6 kelompok. Pak Budi mau nanya, ini kelompoknya ditentukan atau kalian pilih sendiri? Ya, pilih sendiri ya. Oke, nanti akan terlihat. Semuanya harus tergabung dalam kelompok, ya, tidak dibedakan nomor atas maupun nomor bawah, ya. Sudah ya. Jadi kalian bagi sendiri, bikin kelompok sendiri. Dalam kelas ini terbentuk berapa? 6 kelompok. Jumlahnya menyesuaikan, betul ya? Berarti ada yang anggotanya 5 anak, ya, tapi ada juga yang anggotanya 6, betul ya? Jadi totalnya 32. Oke, sekarang lihat LKS-nya. Semua perhatikan LKS-nya yang udah mau dikirim. Ayo, melihat di LKS-nya di situ. Jadi di sini contohnya adalah Pak Budi ambil orang yang sedang melompat batu. Jadi budaya melompat batu di Pulau Nias di Sumatera Utara. Nah, itu melompatnya otomatis gerakannya harus gerak parabola. Kalau nggak gerak parabola susah ya. Oke, tujuan percobaannya alat dan bahan itu selang air, kemudian air otomatis, busur derajat dan penggaris. Langkah percobaannya, ya, siapkan alat dan bahan, letakkan selang pada koordinat 0,0, kemudian atur posisi selang membentuk sudut 30 derajat, nyalakan kerannya, maka gerak parabola itu akan terbentuk dari aliran air. Tolong dihitung titik terjauh dan titik tertinggi. Soalnya lagi nanti sudutnya 30, 45, 60 ya. Jadi gini, ya. Kalau misalnya ini meja, ini ya, perhatikan ke depan. Alhamdulillah sekolah kalian bersyukur. Itu boleh nanti dipinjam tadi kembalikan. Coba tengok belakang. Ada busur, ya. Kalau busurnya kecil agak susah. Busurnya yang gede, ya. Busur. Nah, ini misalnya gambar busurnya. Kan di sini ada derajat-derajatnya nih. Betul ya? Sudut 30 derajat. Ini selang mengarahkan ke sini. Nanti di sini ada keluar akan begini ya. Nah, ini berarti mejanya perpanjang ya. Pokoknya nanti menyesuaikan dengan meja. Kalau mejanya kurang panjang, boleh mejanya dijejer-jejer. Ya, kalau misalnya meja kalian seperti ini, dijejerkan jadi panjang, ya. Ini lihat. Kerannya dinyalakan ya, selangnya di sini, airnya maju. Maka tugas kalian pada saat itu adalah mengukur berapakah jarak terjauh. Ya, pakai meteran. Pakai meteran kalau pakai penggaris kurang panjang, ya, pakai meteran.
Atau kalau kalian tidak punya meteran, boleh pakai tali rapia dulu, baru nanti tali rapianya di meterin, ya. Kalau punya meteran, pakai lantai. Nah, tegel itu turunnya standar itu, ada 30 ya kan, ada 60 loh tegel enggak boleh. Jadi itu kreatif kalian ya. Ayo perhatikan lagi, ukur dulu jarak terjauh. Jadi kalau sudutnya 30, jarak terjauhnya berapa? Maka separuh dari jarak terjauh, kamu ambil separuhnya sini ya, hitung titik tertinggi. Amat. Ingat, dalam percobaan fisika kita tidak bisa melakukan satu kali, tapi harus berulang-ulang. Itulah yang diajarkan oleh ilmuwan fisika dari dulu, selalu berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau percobaannya cuma sekali, kadang-kadang tidak akurat. Ya, ini 30 terus saja, kamu sampai kelihatan alirannya stabil, tidak pindah-pindah. Pak, kenapa tidak stabil? Kadang-kadang tidak stabil ya, karena keluarnya air di keran kan kadang-kadang nggak lancar, ya kan? Kadang banter, kadang lambat gitu ya. Sampai kira-kira stabil, hitung jarak terjauh, tengah-tengahnya diambil, seret, tertingginya berapa? Ini kamu lakukan berapa kali itu? Satu kali sudut berapa kali percobaan? 3 kali. Nanti hasilnya dirata-rata. Oke, itu untuk sudutnya 30. Kalau sudutnya 60, hitung lagi. Sampai sudutnya berapa itu di LKS itu? 30, 45, 60, 90. Oh, bisa kebayang nggak kalau sudutnya 90? Vertikal berarti ya. Kalau 90 kan vertikal. Nah, tetap kalau vertikal itu berarti nanti jaraknya itu kan gini. Saya bisa membayangkan ya, kalau misalnya sudutnya vertikal gini, kan bisa gini dia. Ya kan? Gak apa-apa, hitung aja ini, gak apa-apa, ini hitung aja jaraknya berapa, tertingginya berapa. Ya. Nih, nah berikutnya adalah diskusi. Diskusi itu kan di situ ada pertanyaan, bagaimanakah pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh benda yang bergerak parabola? Bagaimana pengaruh sudut ini terhadap jarak tempuh X? Bagaimana pengaruh sudut ini terhadap ketinggian? Pak, itu bagaimana mengungkapkan? Nah, nanti kalian cukup mengungkapkan, ada kata-kata sebanding boleh. Sebanding itu gini, kalau sudutnya makin gede, jaraknya makin jauh. Tapi sebanding atau tidak kan lihat hasil percobaanmu nanti, ya kan? Misalnya, atau kamu bilang mengatakan, Pak, sudutnya kalau makin gede, jarak terjauhnya makin pendek kan? Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, ya, ilmuwan fisika dalam menemukan sebuah persamaan. Jadi dia melakukan percobaan terus, dilihat ini sebanding atau berbanding terbalik, kemudian dilupakan dalam sebuah angka-angka sehingga dapatlah rumus-rumus yang kalian pelajari di gerak parabola. Jadi awalnya ilmuwan itu selalu melakukan mencoba, trial and error. Ya. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Saya berharap ada pertanyaan. Oh ya, nanti jangan lupa di belakang, Pak, laporannya bagaimana kan gitu ya? Ini dia. Maka laporannya nanti tidak berupa kayak makalah laporan gitu, enggak, tapi berupa video. Ya, nanti sekali lagi laporannya berupa video. Maka di sini kalau dituliskan buat short video, ya, yang menarik, dikreasi sebagus-bagusnya, hasilnya dikirim ya. Skenario video. Nah, skenario video pertama dalam video itu, nah perhatikan baik-baik. Pertama dalam video itu tampilannya adalah perkenalan kelompok. Ya, kalian jejer-jejer gitu. Sebelah kanan saya, silakan memperkenalkan diri. Habis itu pengantar praktikum. Pengantar praktikum itu kalian sampaikan bahwa hari ini
kelompok kami akan melakukan praktikum tentang gerak parabola. Ini merupakan bagian dari pelajaran fisika. Udah gitu aja, kata-katanya sama nggak apa-apa. Nah, kemudian kalian jelaskan alat dan bahan. Kalian bilang alatnya adalah apa tadi, misalnya keran. Kalian fotokan itu keran. Jadi keran itu difoto, tempelkan dalam videomu. Ya, nanti sebutkan ini apa, selang, kemudian penggaris. Kalian tunjukkan langkah kerja. Setelah kalian menunjukkan alat dan bahan, kalian menjelaskan langkah kerjanya. Langkah kerjanya kan sudah mau dibuatkan di depannya, sehingga kalian nanti bisa mengulangi lagi, ya kan? Menuliskan kembali di dalam video itu data hasil percobaan. Data hasil percobaan ini, nah, ketika langkah kerja nanti ada video teman kalian, ada yang bagian megang selangnya, ada yang bagian ngukur, dan ini memang berbasah-basahan ya. Kalian nggak mungkin nggak basah, pasti basah kan ya. Nah, jadi kalian nggak usah protes, aduh saya nggak boleh basah-basahan, nggak bisa, nanti nggak bisa melakukan percobaan nanti ya. Basah-basah. Paling enak sih dikerjakannya itu pas waktu mandi sore hari, jadi sekarang mandi ya. Tuh. Nah, kalian ada praktik videonya ini harus murni, nah video gerak ya, bukan foto ya. Kemudian data hasil percobaan bisa berupa foto ya. Kemudian yang terakhir kalian simpulkan. Simpulnya Pak, kata-kata dalam simpulan apa? Ya ini tadi. Dalam percobaan kami terlihat bahwa pengaruh sudut elevasi terhadap ini adalah gini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk videonya itu Pak Budi tentukan maksimal ya 10 menit tuh. Ya, maksimal 10 menit. Kenapa? Kalau lebih dari 10 menit khawatirnya susah nanti masuk videonya. Ya, 10 menit aja. Makanya kalian atur, kalian rancang bagaimana mulai dari perkenalan sampai dengan terakhir 10 menit. Itu waktu yang sangat lama, 10 menit. Ada pertanyaan? Jangan lupa nanti dalam video saran Pak Budi tetap kalian harus prokes ya, sekaligus nanti menunjukkan bahwa praktikum itu kalian kerjakan di masa pandemi. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini pertanyaan dari kalian, ini mewakili pertanyaan teman-teman di rumah. Ayo. Caranya menghitung tingginya air kan dia nggak pakai. Sama, kalian bisa menggunakan pakai penggaris. Sekali lagi, kalau penggarisnya kurang panjang, paling enak sih pakai tali rapia. Iya, yang satu pegang bawah. Oh, ya segini, gunting, cekrek. Ini adalah percobaan yang pertama. Nanti panjang rapianya itu baru diukur manual pakai penggaris. Kan enak. Kalau saran saya gitu. Kadang-kadang kan penggarisnya kurang panjang. Kecuali kalau kamu punya penggaris kayu sekolah itu. Sebetulnya boleh sih, Pak Budi boleh pinjam, tapi harus kembalikan lagi. Ada kan itu penggaris panjang? Ada. Busurnya, saya yakin busur itu enak. Daripada busurnya kecil, tak kelihatan. Nah, itu busurnya. Ambil tengahnya dulu. Makanya kita lakukan percobaannya tidak 1 kali, untuk sudutnya 30, lakukan minimal 3 kali ya. Dan hasilnya nanti ambil yang saling mendekati ya. Kemudian diambil rata-rata. Itu anak sekalian. Dan lagi yang lain, jangan lupa alat dan bahan itu juga kamu tampilkan di video nanti ya. Pak, praktikumnya di mana? Di rumah salah seorang temanmu, salah seorang kelompok ya kan. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Dan lagi pertanyaannya, Pak, semua pada nggak punya rumah, teman-teman saya itu nggak punya rumah Pak. Berarti di sekolah. Ya di sekolah boleh. Kalau di sekolah kamu jangan lama-lama. Kamu pulang sekolah jam berapa ya? 10:30 ya, kasih kuota waktu sampai jam 11 lah. Karena nanti aturannya selesai kalau jam 10:30 kalian harus pulang semua. Aturan dari dinas pendidikan seperti itu.
cepat aja. Tapi saya yakin lah, menurut saya kok enak di rumah ya, lebih santai ya. Ada lagi pertanyaan yang lain yang belum jelas, bapak-bapaknya itu kenapa itu kok berdoa? Bukan. Ayo. Ada pertanyaan? Ayo, ini mewakili teman-temanmu biar nanti jelas yang di rumah. Itu ya. Nah, jadi dalam semester ini kamu diusahakan kalian ada materi praktikumnya karena diminta ya. Praktikumnya adalah praktikum tentang gerak parabola. Gitu ya. Nah, baik itu yang bisa kamu sampaikan untuk menjelaskan tentang praktikum gerak parabola. Selebihnya kalau ada pertanyaan bisa nanti lewat ya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih.